Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmaili Kumalasari dari Prodi D4TLM Universitas Binawan dengan nomor NIM 0622 11043. Di mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi ini, saya akan mempresentasikan dengan judul Perbandingan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi menurut Hukum Positif Indonesia dan General Data Protection Regulation atau GDPR Uni Eropa. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, di luar negeri banyak regulasi yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi, di antaranya adalah General Data Protection Regulation atau GDPR dari Uni Eropa yang sering dijadikan dasar perlindungan data di tiap platform digital. Pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Pengaturan konsep dasar mengenai sistem informasi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian terdapat pula pengaturan organik dari data pribadi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dalam ketentuan umum menyebutkan bahwasannya data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. General Data Protection Regulation ialah regulasi di Uni Eropa untuk melindungi data pribadi warganya dari penyalahgunaan data yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, baik yang berada di Uni Eropa maupun perusahaan asing yang menggunakan data dari warga Uni Eropa. Pengaturan perlindungan data pribadi di Uni Eropa. Regulasi ini juga merupakan bentuk revisi serta pembaharuan dari regulasi sebelumnya, yaitu Data Protection Nomor 95/46/EC, yang membahas mengenai penggunaan informasi identifikasi pribadi atau Personally Identifiable Information atau PII konsumen di negara-negara dalam lingkup Uni Eropa. Karena belum mencakup penggunaan data-data pada ponsel pintar dan media sosial, sehingga belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan atas penggunaan, pengelolaan, maupun penyalahgunaan data-data yang ada di gawai maupun di media sosial. Pada akhirnya, tujuan pembaruan regulasi sebelumnya, yaitu Data Protection Nomor 95/46/EC, menjadi regulasi baru, yaitu GDPR, untuk mengembalikan otoritas pengontrolan data ke tangan konsumen atau pengguna layanan di semua platform, termasuk ponsel pintar dan media sosial. Pada intinya, semua data dilindungi oleh GDPR atau data pribadi. Menurut GDPR, dalam pengertiannya secara luas, yaitu setiap informasi terkait seseorang yang diidentifikasi atau dapat diidentifikasi. Jenis-jenis data pribadi yang diatur dan dilindungi oleh GDPR diantaranya adalah nama, Internet Protocol Address atau alamat, IP, gambar foto, alamat email, alamat rumah, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail informasi medis. Peraturan tersebut memberikan hak kepada konsumen untuk dapat meminta kembali salinan data mereka, hak untuk memilih keluar dari sistem data, dan hak agar data mereka dihapus.
Dalam pengaturan GDPR ini terdapat beberapa hal penting yang kemudian menjadi dasar untuk dibandingkan dengan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Yang pertama, ada klasifikasi data pribadi seperti nama, alamat atau lokasi, gambar atau foto, alamat email, aktivitas media sosial, informasi perbankan, dan detail medis. Yang kedua, ada pengawas pengelola data. Yang ketiga, ada mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi. Yang keempat, ada standarisasi formulir privasi policy. Sedangkan di Indonesia sendiri, berdasarkan rangkaian pengaturan data pribadi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa yang berbeda seperti tidak ada mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi atau belum memiliki klasifikasi data pribadi atau pengawas pengelola data. Tidak adanya standarisasi bentuk privasi policy. Kalau untuk belum memiliki klasifikasi data pribadi, itu untuk dilakukan penghapusan data belum memiliki klasifikasi terhadap data pribadi. Kalau pengawas pengelola data itu tidak adanya lembaga khusus dari independen yang bergerak di bidang pengawasan penggunaan data oleh penyelenggara layanan. Mekanisme notifikasi penghapusan data pribadi tidak ada, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Pelanggaran dan sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP resmi disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, dalam draft Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mencantumkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Adapun pelanggaran dan sanksi sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Yang kedua, ada melawan hukum, mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan disanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Yang ketiga, menggunakan data pribadi yang bukan miliknya disanksi pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain mendapat sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 6 miliar. Selain sanksi pidana, bisa diberlakukan sanksi administratif berupa ada peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, ada penghapusan atau pemusnahan data pribadi, ada dana administratif paling tinggi 2% dari pendapatan tahunan, dan yang terakhir, apabila dilakukan oleh korporasi, pidana yang dijatuhkan berupa denda paling banyak 10 kali lipat dari jumlah yang diancamkan. Sanksi pelanggaran oleh GDPR. Dibandingkan dengan pedoman perlindungan data sebelumnya, GDPR telah meningkatkan hukuman atas pelanggaran. Apabila terjadi kebocoran data, maka perusahaan dikenai denda 20 juta euro atau 4% dari pendapatan global. Kasus kebocoran data yang lebih kecil akan dikenai denda 10 juta euro atau 2% dari pendapatan global perusahaan. Ini ada referensinya, saya ambil referensi dari jurnal. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.